Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri. Seperti biasa, malam Jumat ini saya di channel Dangyang Cipta Rasa akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri untuk kalian. Dan kisah nyata misteri di malam Jumat ini datang dari seorang sahabat yang kebetulan lebaran kemarin berkunjung ke tempat saya. Dia menceritakan kisah pilu dan penuh misteri yang dialaminya. Dan kisahnya akan saya bagikan untuk kalian. Apa yang dia alami? Yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Sebut saja namaku Burhan, seorang pria berumur 39 tahun. Sebagai seorang sarjana teknik sipil yang lulus dengan predikat memuaskan, maka tidak berlebihan jika banyak orang mengatakan bahwa aku orang sukses dan mapan. Tentu saja tolak ukur ini lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi semata. Mereka tidak pernah melihat aspek lain, misalkan saja kondisi psikisku yang kerap kali labil. Tidak bisa dipungkiri, aku memang mempunyai tingkat penghasilan yang cukup lumayan. Maklum, aku bekerja di sebuah perusahaan konstruktor yang sangat bonafit, punya disiplin kerja tinggi, dan selalu menjaga komitmen. Tender-tender pembangunan konstruksi dengan nilai miliaran rupiah seringkali dimenangkan oleh perusahaan tempatku bekerja. Ini bisa terjadi salah satunya berkat kelihayanku dalam melakukan lobby dan penawaran terhadap mitra kerja. Berkat andilku yang besar ini, manajemen perusahaan kerap mengganjarku dengan berbagai insentif tambahan. Sehingga, di mata orang lain, khususnya keluarga, aku sudah memiliki semuanya dalam hidup ini. Penilaian atau tempatnya prasangka ini sesungguhnya jauh dari kondisi yang sebenarnya. Bak api jauh dari panggang, di tengah kemudahan hidup yang telah kuraih, sesungguhnya jiwaku dilanda kegamangan. Bahkan kadangkala, aku merasa terbuang di suatu tempat asing yang teramat sunyi yang kadang mengerikan. Jiwaku kering, hidupku hampa. Mengapa semua ini terjadi? Menjelang usia kepala 4, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Cinta. Ya, hingga di usiaku yang sematang ini, aku tidak pernah memilikinya. Cinta bagiku adalah sebuah mimpi indah yang nampak di depan mata, namun tak pernah aku bisa menjamahnya. Mengapa aku tidak bisa memiliki cinta? Bukankah dengan kemapanan materi yang kumiliki, aku bisa dengan mudah menggait gadis-gadis cantik? Secara fisik penampilanku cukup menawan. Aku bukannya tidak pernah mencoba untuk jatuh cinta. Sebaliknya, bukan pula berarti tak pernah ada seorang perempuan yang ingin memberikan hatinya kepadaku. Dengan modal uang dan ketampanan yang aku miliki, sudah berulang kali aku jatuh cinta atau dicintai. Tapi cinta itu kandas sebelum sampai ke pelaminan. Di samping jiwaku yang kering akan cinta menjelang usiaku di kepala 4, aku juga semakin gelisah menghadapi sebuah takdir yang sama sekali tidak aku kehendaki. Konon pas di usia 40 tahun nanti, mau tidak mau, aku harus bersedia menjadi pewaris ilmu karuhun, jin nasab atau nenek moyang yang sangat kubenci. Entah apa jadinya diriku bila memang harus benar-benar terjadi. Apakah ini merupakan takdir ilahi yang harus aku jalani? Yang pasti semuanya berawal dari sini. Menurut cerita dari ayahku yang wafat 1 tahun silam,
dan ayah mendapatkan cerita dari ayahnya, kemudian ayahku dapat cerita dari ayahnya lagi. Demikian seterusnya. Disebutkan bahwa kakek buyutku pemilik ilmu karuhun yang sangat langka. Entah apa nama pasti dari ilmu tersebut, tapi almarhum ayahku kerap menyebut ilmu itu sebagai ilmu karuhun buaya putih. Kakek buyutku itu punya kesaktian yang luar biasa di zamannya. Dia bisa mengendalikan air banjir, mengundang ratusan buaya di sungai, mempunyai tenaga yang luar biasa saat menggarap sawahnya yang luas hanya dengan seorang diri, terlihat oleh para tetangganya. Dan yang pasti, tidak satupun benda tajam atau benda tempur yang bisa melukai dirinya. Saat kecil, kakek buyutku sempat hilang, konon terbawa hanyut aliran sungai yang sedang banjir. Tapi, puluhan tahun kemudian kembali datang dalam keadaan telah tumbuh dewasa. Ayahku juga menyebutkan bahwa kakek buyutku itu berteman baik dengan Raja Siluman Buaya Putih. Dan saat meninggalnya pun tidak dikuburkan seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sesaat sebelum meninggal, beliau berpesan atau berwasiat agar jenazahnya harus ditaruh di ceruk sungai yang dikenal dengan Kedung Buaya. Begitulah yang terjadi. Orang lain mengira bahwa kakek buyutku itu dimakamkan seperti biasa. Hanya keluarga yang tahu bahwa jenazah itu tidak pernah dikuburkan. Sesuai dengan wasiatnya, jenazah beliau itu disimpan di pohon keramat yang disebut tangkal elo yang berusia ratusan tahun. Setelah siangnya jenazah itu dibiarkan tergeletak di sana, malamnya selepas maghrib, berdatanganlah puluhan ekor buaya putih bagaikan ingin mengiringi kepergian kakek buyutku untuk terakhir kalinya. Di saat aneh dan menegangkan itu, muncullah buaya besar bermahkota. Dan buaya inilah yang kemudian menyeret jenazah kakek buyutku itu ke dalam dasar sungai, diiringi dengan suara bergemuruh dan hujan disertai petir. Pada titik tersebut kehidupan kakek buyutku berakhir. Tapi hal ini sama sekali tidak berarti kontrak gaibnya dengan lelembut siluman buaya putih itu ikut berakhir pula. Anak keturunan almarhum disebutkan harus melanjutkan kontrak gaib tersebut. Sebagai seorang yang hidup di zaman modern, terlebih hidup tumbuh kembang di tengah lingkungan akademis, tentu saja tidak mudah bagiku untuk mempercayai kisah-kisah berbau tahayul yang berhubungan dengan legenda kakek buyutku, sang pewaris ilmu karuhun siluman buaya putih. Walau semenjak kecil, aku seringkali dicekoki dengan cerita-cerita menakjubkan. Namun setelah dewasa, aku mencoba menyaring dan terus menyaring, hingga akhirnya pada kesimpulan bahwa kisah-kisah itu tidak patut kupercayai. Bagiku, biarlah itu menjadi masa lalu leluhurku. Tapi ternyata legenda kakek buyutku itu diam-diam telah mengambil bagian dari hidupku. Bahkan dengan porsi bisa jadi amat besar. Pada awalnya aku memang tidak menyadarinya. Bahkan kalau saja almarhum ayah tidak membeberkan rahasia ini, maka seumur hidup aku tidak akan pernah mengetahuinya. Masih keingat sebulan sebelum beliau meninggal, ayah memanggilku sebab ada hal penting yang akan dia sampaikan. Kau harus mengetahui rahasia besar ini, nak. Ketahuilah, engkau telah ditakdirkan untuk menjadi pewaris dari ilmu yang menitis ke dalam kakek buyutmu. Kata ayah yang mulai sakit-sakitan karena memang usianya yang sudah relatif sepuh. Waktu itu kami hanya berdua. Apa maksud ayah? Aku tidak percaya dengan legenda kakek buyutku itu, ujarku. Ayah melanjutkan dengan nada tenang. Percaya atau tidak, itu tidak penting buatmu. Tapi sesuai dengan petunjuk yang ayah terima secara turun-temurun,
menjelang usiamu yang ke-40, kakek buyutmu akan memberikan pertanda-pertanda bahwa kekuatan warisannya akan menyatu dengan tubuhmu, dan kau tidak bisa mengelak darinya. Sebab kaulah yang telah ditakdirkan untuk mewarisi kekuatan ilmu karun itu. Ujar ayahku, kemudian menghembuskan napas panjang. Bulu ramaku berdiri meremang mendengar penjelasan ayah. Apalagi, kemudian ayah menjelaskan bahwa setelah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun lamanya, tidak ada seorang pun dari keturunan kakek buyutnya yang ditakdirkan mewarisi ilmu itu. Dan akulah yang ditakdirkan menerimanya. Aku sempat bertanya kenapa harus aku, bukan keturunan-keturunan yang lain dari kakek buyutku. Ayahku menjelaskan karena ciri-cirinya ada padaku. Kaulah satu-satunya turunan kakek buyutmu yang lahir dengan diapit oleh 2 orang anak perempuan. Ujar ayahku lagi. Aku terdiam karena aku memang mempunyai kakak perempuan dan adik perempuan. Nah, kelahiran inilah yang ditakdirkan akan menjadi pewaris ilmu karuhun siluman buaya putih dari kakek buyutku. Dan ilmu itu akan meniti sempurna saat aku berusia 40 tahun. Ayah sendiri berharap ini semua sekedar cerita dari leluhur kita. Tapi andai nanti hal ini terjadi, kamu harus menggunakan ilmu ini di jalan yang benar. Cetus ayah lagi. Jantungku berdegup kencang, namun aku buru-buru berusaha menenangkan diri. Dalam hati kutandaskan bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Kalau memang buyutku hidup beberapa abad yang lalu, lantas mana mungkin dia bisa mengintervensi kehidupan anak cucunya? Bukankah orang yang telah mati tidak mungkin bisa kembali ke dunia nyata? Bagiku semua ini hanya omong kosong saja, ayah. Aku sama sekali tidak pernah mempercayainya. Tandasku kemudian. Semula ayah juga berharap begitu, nak. Tapi tentunya kau ingat dengan kenyataan hidup yang kamu alami, bukan? Ujar ayahku. Maksud ayah, kenyataan hidup yang aku alami apa? Tanyaku tambah penasaran. Ayah menatapku dengan pandangan penuh makna. Ayah tahu, selama ini kau sulit mendapatkan teman wanita, bukan? Dadaku berdesir mendengar pertanyaan ayah. Dan tanpa menunggu jawabanku, ayah kembali melanjutkan kata-katanya. Ketahuilah, itu juga menjadi bagian dari takdirmu. Kau hanya akan menikah dengan seorang wanita yang juga telah menjadi bagian dari takdirmu itu. Di dalam tubuh wanita itu masih ada darah titisan kakek buyutmu. Ayah sendiri tidak mengetahui bagaimana nanti takdir akan mempertemukan dirimu dengan wanita itu. Hanya menurut cerita kakekmu, perkawinanmu dengannya akan terjadi ketika usiamu menginjak 40 lebih. Betapa pahit ku dengar penjelasan itu. Batinku kian galau. Di satu sisi ada keinginan kuat untuk sama sekali tidak mempercayainya. Namun di sisi lain, aku sama sekali tidak bisa membantah kenyataan yang selama puluhan tahun aku alami. Kenyataan bahwa aku selalu saja kesulitan untuk menjalin hubungan serius dengan perempuan. Berulang kali aku jatuh cinta dan dicintai wanita, namun berulang kali pula hubungan itu selalu kandas di tengah jalan. Dan anehnya, aku selalu diputuskan oleh wanita yang aku cintai dengan alasan yang tidak jelas. Mereka selalu pergi tanpa pesan yang aku bisa mengerti. Kesaksian Dewi, sebutlah namanya begitu. Kekasihku yang putus sekitar 1 tahun yang lalu setidaknya bisa menjawab teka-teki besar tersebut. Sebelum Dewi memutuskan hubungannya denganku, Dewi menuturkan suatu pengakuan yang membuat seluruh jaringan sarafku menegang. Aku bermimpi buruk tentang dirimu, Kang. Aku merasa ada seorang wanita cantik yang begitu cemburu dengan hubungan kita. Dia mengancam akan membunuhku
jika aku masih berani terus menjalin hubungan denganmu. Begitulah cerita Dewi. Lebih jauh dia juga mengatakan bahwa mimpi itu sudah 3 kali hadir dalam tidurnya. Semula dia menganggapnya hanya sekedar bunga tidur, karena itu dia tidak memperdulikan mimpi-mimpi itu. Yang terjadi kemudian Dewi mendapatkan kemarahan besar dari perempuan dalam mimpi itu. Bahkan karena begitu marahnya, si perempuan mencakar wajah Dewi. Dewi terkejut dan bangun dari tidurnya. Aneh, saat terjaga dari tidur, Dewi mendapatkan wajahnya berdarah akibat cakaran si wanita tadi dalam mimpinya. Karena mendapatkan mimpi yang menyeramkan itu, Dewi pun meninggalkanku. Mungkin juga wanita-wanita lain yang meninggalkanku mengalami hal serupa, namun tidak cerita kepadaku. Hari-hari belakangan ini, menjelang usiaku yang ke-40, aku mulai merasakan ada keanehan yang membayangi diriku. Di waktu-waktu tertentu, saat aku sedang sendirian, aku merasakan kehadiran seorang kakek-kakek sepertinya begitu dekat denganku. Apakah itu kakek buyutku? Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Akibatnya, aku selalu dalam was-was, terlebih saat kakek berpakaian serba hitam seperti Jawar Tampedoro itu semakin lekat di pelupuk mataku. Cucuku, kau tidak akan bisa lari dari takdirmu. Kekuatanku akan menyatu dengan tubuhmu. Ujar suara-suara yang menggema dalam ruang batinku. Apalagi saat kakek itu sering muncul di pelupuk mataku. Aku ingin sekali diam di pinggir sungai dan menyusuri aliran sungai. Untungnya aku masih bisa mengendalikan keinginan tersebut. Walau dalam batinku terjadi pergulatan yang hebat antara kesadaran dan bisikan gaib yang tidak aku ketahui siapa pemiliknya. Entah sampai kapan keadaan aneh ini akan terus mencekam diriku. Apakah mungkin kekuatan ilmu siluman buaya putih milik kakek buyutku sungguh-sungguh menitis ke dalam ragaku setelah usia 40 tahun? Kalau benar itu terjadi, betapa malangnya diriku. Jujur kuakui selama ini memang bukanlah seorang yang taat beribadah. Dengan keadaan yang sedang kualami ini, sekarang aku berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang ayahku ceritakan tidak benar-benar aku alami. Karena beberapa bulan lagi aku menginjak 40 tahun. Wallahu alam.